Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Setio Kuncoro dari Prodi Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah material dan proses dengan kode mata kuliah TM8564 dengan dosen pengampu yakni Bapak Profesor Dr. Cokerde Gede Tirta Nindya STM. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 28 yakni Fabrication of Microelectronic Device. Yang pertama ada Introduction, yang kedua ada Clean Room, ketiga ada Semiconductor and Silicon, keempat ada Crystal Growing and Wafer Preparation, kelima ada Film Deposition, keenam ada Oxidation, dan terakhir ada Lithography. Yang pertama, Introduction. Jadi, bahan semikonduktor telah digunakan dalam elektronik untuk waktu yang lama, yakni saat ditemunya transistor pada tahun 1947. Jadi, semikonduktor itu adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor ini biasanya digunakan untuk perangkat-perangkat elektronik seperti IC. Sedangkan IC atau Integrated Circuit adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. Jadi, otak dari sebuah peralatan elektronik biasanya yakni integrated circuit ini. Keuntungan dari menggunakan integrated ini adalah ukurannya yang sangat kecil dan biayanya rendah. Jadi dapat memangkas atau menekan biaya dari sebuah komponen atau dari sebuah barang elektronik. Dapat dilihat gambar di samping, ini adalah gambar dari integrated circuit atau IC. Berikutnya ada clean room. Clean room atau kamar yang bersih, yakni sebuah kamar yang sangat penting untuk produksi sebagian besar sirkuit. Ukuran transistor IC biasanya berkisar puluhan nanometer. Untuk mendapatkan kamar yang bersih, atmosfer udara dalam kamar harus dikontrol. Jadi, dalam proses fabrikasi sebuah IC ini harus berada di dalam clean room atau kamar bersih. Untuk mendapatkan kamar bersih, biasanya sebuah fabrikasi dapat memanfaatkan teknologi HEPA filter. Jadi HEPA filter ini berfungsi untuk menyaring udara dari debu, bulu hewan dan lain-lain, ataupun juga virus. Untuk di clean room sendiri, udara dikontrol pada suhu 21 derajat atau 70 derajat Fahrenheit dan kelembaban relatif 45%. Berikutnya akan ditampilkan apa itu HEPA. HEPA itu adalah sebuah teknologi di mana filter udara yang masuk pada ruangan difilter melalui alat tersebut. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama-sama videonya. Hello, this is Vietnam Clean Room Equipment. HEPA filter is becoming more and more popular in contamination control. So what is HEPA filter? Let's find out. HEPA filter or high efficiency particulate air filter is a kind of filter that can theoretically remove 99.95% of dust, pollen, mold, bacteria, and any airborne particles sized 0.3 microns or larger. HEPA filter was first designed in the 1940s and used in Manhattan Project to capture airborne radioactive contaminants. A decade later, HEPA filters were introduced commercially. From then on, HEPA filter has gained more and more popularity in industries and in household appliances. Most HEPA filters are composed of interlaced fiberglass fiber that is twisted and turned in countless directions to create a fibrous maze. For particles greater than 0.3 micrometers in size, they can't get through. Large particles move in a straight path, collide with the filter fiber due to inertia. For smaller particles, they could go through the hole, but they collide with one another and move randomly. As a result, they hit and stick to the filter fibers. This is what's called the Brownian movement. HEPA filters are used in a wide variety of applications such as electronics, aerospace, computer, nuclear power, pharmaceutical industries.
Hospitals, laboratories, and even homes are also in need of high-efficiency air filters. In reality, a filter should be replaced when its ability to filter a high degree of particles is reduced. HEPA filters should be replaced twice per year or every 6 months. However, it's important to keep in mind that it all depends on the type of filter you purchase. That's all about HEPA filter. Like and subscribe to Vietnam. Baik, setelah dijelaskan video apa itu HEPA filter, jadi dapat disimpulkan HEPA filter itu sendiri adalah sebuah alat untuk menyaring partikel-partikel yang sangat kecil yang berterbangan di udara, di mana udara atau kamar yang terdapat HEPA filter dapat dipastikan dia akan bersih, atau juga dapat dipastikan kamar tersebut steril dari berbagai debu, virus, dan lain-lain. Selanjutnya ada semikonduktor and silikon. Jadi, bahan semikonduktor memiliki sifat listrik yang terletak di antara konduktor dan isolator. Semikonduktor telah menjadi dasar untuk perangkat elektronik. Jadi, semikonduktor ini dijadikan dasar untuk perangkat elektronik karena sifat listriknya dapat diubah ketika jumlah atom pengotor terpilih yang terkontrol ditambahkan ke struktur kristalnya. Berikutnya, silikon telah menjadi standar industri, meskipun perangkat elektronik paling awal dibuat dengan germanium. Jadi, terpilihnya silikon sebagai standar industri karena jumlahnya yang berlimpah di muka bumi dan juga memiliki keunggulan sifat dibandingkan germanium. Keuntungan dari silikon dibandingkan germanium ini adalah celah energinya yang besar, yakni sebesar 1,1 eV dibandingkan dengan germanium 0,66 eV. Ini adalah video mengenai apa itu semikonduktor. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Apa sih semikonduktor itu? Konduktor adalah material yang memiliki sifat konduktivitas, artinya material tersebut dapat menyalurkan arus listrik. Jadi, semikonduktor artinya material yang memiliki sedikit sifat konduktivitas. Namun, pada era modern ini, kata semikonduktor lebih identik dengan industri silikon yang memproduksi perangkat seperti komputer, elektronik, alat komunikasi, alat transportasi, dan bahkan perangkat laboratorium.
Komponen semikonduktor terdiri dari transistor, dioda, IC, serta perangkat optoelektronik. Transistor adalah perangkat yang paling revolusioner dalam industri elektronik, khususnya field effect transistor atau FET, yang berada di setiap CPU di balik komputer maupun handphone Anda. Transistor yang merupakan bagian terpenting dari komponen semikonduktor pertama kali dibuat pada 1907 menggunakan tabung vakum dengan dimensi 100 mm. Sementara hari ini transistor hanya sebesar 7 nanometer. CPU komersil pertama adalah Intel 4004 memuat 2250 buah transistor dengan ukuran 10.000 nanometer. Sementara CPU era sekarang seperti AMD Ryzen 9 3900X memuat 10 miliar transistor berukuran 7 nanometer dengan dimensi hanya 273 mm kuadrat. Bisnis semikonduktor adalah salah satu yang paling menjanjikan dengan Baik, dapat dijelaskan. Jadi semikonduktor itu adalah konduksi yang sedikit menghasilkan listrik, dan biasanya semikonduktor itu terkenal di berbagai macam aplikasi seperti komputer, perangkat elektronik, kendaraan, dan laboratorium. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan crystal growing and wafer preparation. Jadi, silikon terjadi secara alami dalam bentuk silikon dioksida dan berbagai silikat. Namun, pembentukan alami ini masih belum sempurna, sehingga ia harus menjalani serangkaian langkah pemurnian untuk menjadi bahan kristal tunggal berkualitas tinggi, bebas cacat yang diperlukan untuk fabrikasi perangkat semikonduktor. Silikon kristal tunggal biasanya diperoleh melalui Cholesky atau proses CZ. Dalam proses CZ ini menggunakan kristal benih yang dicelupkan ke dalam lelehan silikon dan kemudian ditarik keluar secara perlahan sambil diputar. Hasil dari proses CZ ini adalah ingot kristal tunggal berbentuk silinder, biasanya berdiameter 100 hingga 300 mm atau 4 hingga 12 inci, dan panjangnya lebih dari 1 meter atau 40 inci. Selanjutnya ada proses produksi silikon wafer. Yang pertama, kristal diiris menjadi wafer individu dengan menggunakan pisau bertatahkan berlian. Dalam metode ini digunakan pisau berbentuk cincin yang berputar dengan ujung tombaknya pada diameter garam. Yang kedua, wafer biasanya dipotong dengan ketebalan sekitar 0,5 mm
atau sama dengan 0,02 inci. Ketebalan ini memberikan dukungan fisik yang diperlukan untuk penyerapan variasi suhu dan dukungan mekanis yang diperlukan selama fabrikasi berikutnya. Yang ketiga, wafer kemudian digiling di sepanjang tepinya dengan roda berlian. Dapat dilihat ini adalah roda berlian dan ini silikon wafernya. Jadi tepian silikon wafer ini digiling menggunakan diamond atau roda berlian. Operasi ini memberikan wafer profil bulat yang lebih tahan terhadap shipping. Yang keempat, wafer dipoles dan dibersihkan untuk menghilangkan kerusakan permukaan yang disebabkan oleh proses penggergajian. Proses ini biasanya dilakukan oleh pemolesan kimia mekanis atau juga disebut sebagai pleranisasi atau pleranisasi kimia mekanis. Yang terakhir, setelah pemrosesan selesai, wafer diiris menjadi individu chip. Jadi setelah selesai ini, wafer ini diiris menjadi individu chip. Dari satu wafer itu biasanya dapat dipotong beribu-ribu chip. Selanjutnya ada film deposition. Film isolasi dan konduktor adalah salah satu jenis film yang digunakan secara luas dalam pemrosesan perangkat mikroelektronik. Epitaksi didefinisikan sebagai pertumbuhan deposit uap atau elektrodeposit. Epitaksi ini terjadi ketika orientasi kristal dan endapan berhubungan langsung dengan orientasi dalam substrat kristal yang mendasarinya. Keuntungan pemrosesan film yang diendapkan adalah lebih sedikit kotoran, terutama karbon dan oksigen, peningkatan kinerja perangkat, dan penyesuaian sifat material yang tidak dapat dilakukan pada wafer itu sendiri. Dapat dilihat gambar di samping, ini adalah substrat wafer dan ini ada lapisan epitaksial. Selanjutnya ada beberapa teknik deposisi film. Yang pertama ada evaporating. Jadi dalam proses evaporating ini, logam dipanaskan dalam ruang hampa sampai titik penguapannya. Setelah penguapan, logam membentuk lapisan tipis pada permukaan substrat. Panas untuk penguapan biasanya dihasilkan oleh filamen pemanas atau berkas elektron. Yang kedua ada subputtering. Jadi proses dari subputtering ini yakni membombardir target dengan ion berenergi tinggi, mencakup sumber daya untuk menghasilkan ion berenergi. Saat ion menabrak target, atom terlempar dan kemudian disimpan pada wafer yang dipasang di dalam sistem. Yang ketiga ada chemical vapor deposition. Jadi ini adalah teknik yang paling umum, yakni di mana film diendapkan melalui reaksi dan atau dekomposisi senyawa kimia. Dalam proses ini, silikon dioksida disimpan secara rutin oleh oksidasi, silan, atau fluorosilen. Yang keempat ada low pressure chemical vapor deposition atau LPCVD. Proses ini sama seperti CVD, namun beroperasi pada tekanan yang lebih rendah. Teknik ini umumnya digunakan untuk mendeposisikan polisilikon, silikon nitrida, dan silikon dioksida. Yang terakhir ada Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition atau PECVD. Jadi, teknik ini melibatkan pemrosesan wafer dalam plasma RF yang mengandung gas sumber. Metode ini memiliki keuntungan mempertahankan suhu wafer rendah selama deposisi. Ini dapat dilihat, gambar di samping adalah gambar skema dari proses CVD atau Chemical Vapor Deposition. Jadi, energi masuk itu dari bawah atau panas. Sedangkan dari sini, ini dapat dilihat ini adalah aliran udara yang mengalir ke arah kanan dan di sebelah kanan ada gas out. Sedangkan di sini ini adalah absorptionnya atau permukaan absorption. Dapat dilihat di sini banyak partikel-partikel, ada gas fase nucleation, ada gas fase reaksi dan lain-lain. Berikutnya oxidation. Oksidasi sendiri merupakan pelepasan elektron oleh sebuah molekul atom maupun ion. Jadi, syarat oksidasi itu sendiri mengacu pada pertumbuhan lapisan oksida sebagai akibat dari reaksi oksigen dengan bahan substrat.
Berikutnya ada silikon dioksida, adalah oksida yang paling banyak digunakan dalam teknologi IC saat ini. Jadi, karakteristik silikon dioksida yang sangat baik adalah salah satu alasan utama meluasnya penggunaan silikon ini. Adapun jenis-jenis oksidasi pada proses ini. Yang pertama, ada oksidasi basah. Oksidasi basah menggunakan atmosfer uap air sebagai agen. Metode ini menghasilkan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada oksidasi kering, tetapi memiliki kepadatan oksida yang lebih rendah, dan oleh karena itu kekuatan dielektrik yang lebih rendah. Yang kedua, ada oksidasi kering. Oksidasi kering adalah proses yang relatif sederhana dan dicapai dengan menaikkan suhu substrat, biasanya sekitar 750 derajat hingga 1100 derajat Celcius, atau 1380 derajat Fahrenheit hingga 2020 derajat Fahrenheit di lingkungan yang kaya oksigen. Yang ketiga, ada oksidasi selektif. Teknik mengoksidasi hanya area tertentu disebut oksidasi selektif dan menggunakan silikon nitrida yang menghambat lewatnya oksigen dan uap air. Jadi, dengan menutup area tertentu dengan silikon nitrida, silikon di bawah area ini tetap tidak dapat dipengaruhi, sementara area yang tidak tertutup teroksidasi. Dapat dilihat, ini adalah growth of silicon dioxide. Jadi, yang di atas ini adalah permukaan silikon oksida atau SiO2. Sedangkan ini adalah silikon substrate-nya, dan ini adalah original silicon interface. Jadi ini permukaan silikon original. Selanjutnya, litografi. Litografi atau litografi berasal dari bahasa Yunani, ya, yang litos berarti batu dan graphen berarti menulis. Litografi adalah proses untuk memindahkan atau mentransfer suatu gambar yang ada pada cetakan atau masker ke suatu permukaan yang datar dan halus substrat secara kimia. Metode litografi ada 6, yakni ultraviolet atau fotolitografi, deep UV, extreme UV, X-ray, electron beam, dan immersion. Dapat dilihat pada tabel ini. Ini adalah metodenya, ada ultraviolet fotolitografi, ada deep UV, ada extreme UV, ada X-ray, ada electron beam, ada immersion. Untuk panjangnya dapat dilihat, untuk ultraviolet adalah panjang gelombang ada 365 nanometer, sedangkan deep UV ada 248 nanometer, extreme UV 10 hingga 20, dan X-ray 0,01 sampai dengan 1, sedangkan electron beam dia tidak mempunyai panjang gelombang, sedangkan immersion sepanjang 193 nanometer. Untuk ukuran terbaiknya adalah untuk ultraviolet adalah 350 Nm, untuk deep UV ada di 250 nanometer, extreme UV ada 30 sampai dengan 100 nanometer, X-ray ada 20 sampai dengan 100 nanometer, dan electron beam ada di 80 nanometer. Jadi, fotolitografi adalah salah satu jenis litografi yang paling umum digunakan saat ini. Selanjutnya, berikut ini ada beberapa metode litografi. Yang pertama ada fotolitografi. Fotolitografi adalah sebuah proses yang digunakan dalam fabrikasi alat semikonduktor untuk memindahkan pola dari sebuah fotomasker permukaan sebuah substrat. Jadi dalam proses fotolitografi ada beberapa bahan yang digunakan. Yang pertama ada masker. Masker pada fotolitografi sering juga disebut sebagai photomask. Dapat diartikan sebagai cetakan yang biasanya transparan dan telah ada gambarnya. Gambar tersebut biasanya adalah pola geometri tertentu yang berwarna hitam. Dapat dilihat di gambar samping, ini adalah maskernya. Nah, masker ini di sini ada gambar yang
pola geometrinya itu tertentu dan berwarna hitam. Selanjutnya ada fotoresis. Fotoresis adalah bahan kimia berbentuk larutan yang peka terhadap cahaya. Terdapat dua jenis fotoresis, yakni fotoresis positif yang akan luntur dan larut ketika terkena cahaya, dan fotoresis negatif yang akan mengeras ketika terkena cahaya. Berikutnya ada developer. Developer adalah bahan kimia berbentuk larutan yang akan melarutkan fotoresis. Pada penggunaan fotoresis positif, maka developer akan melarutkan bagian substrat yang tidak tertutupi pada masker. Sedangkan pada penggunaan fotoresis negatif, maka developer akan melarutkan bagian substrat yang akan tertutupi pola masker. Berikutnya ada sputter. Sputter adalah alat canggih tempat terjadinya proses bombardir partikel berenergi tinggi atau gas terionisasi ke material target berbentuk padatan, sehingga partikel-partikel pada material target dapat lepas dan menempel pada permukaan substrat. Proses menggunakan alat sputter disebut sputtering. Berikutnya ada spin coating atau spin cutter. Untuk spin cutter atau sering juga disebut dengan spinner adalah alat untuk melakukan pelapisan ke substrat. Lapisan yang dibentuk biasanya sangat tipis dan mencapai order angstrom melalui putaran dengan prinsip gaya sentrifugal. Proses menggunakan alat spinner disebut spin coating. Yang terakhir ada hot plate. Hot plate adalah alat untuk memanaskan sesuatu dengan prinsip mengkonversi energi listrik menjadi energi thermal atau panas. Dapat dilihat, ini adalah reticle dengan masker. Cahaya masuk dan akan diteruskan melalui stepper. Stepper akan meneruskan mengenai wafer, dan wafer ketika terkena dari cahaya ini atau light source-nya ini akan memantikan atau melemparkan partikel-partikel dan akan membentuk gambar atau akan membentuk gambar yang sesuai dengan masker yang di atas ini. Berikutnya ada dalam metode litografi ada extreme ultraviolet litografi. Jadi litografi ultraviolet ekstrim atau EUV ini menggunakan cahaya pada panjang gelombang 13 nanometer untuk mendapatkan fitur dalam kisaran 30 hingga 100 nanometer. Jadi EUV ini menggunakan panjang gelombang yang pendek sehingga dapat mengurangi efek difraksi. Yang kedua ada X-ray litografi. Litografi sinar X lebih unggul daripada fotolitografi karena panjang gelombang radiasi yang lebih pendek dan ke dalam fokus yang sangat besar. Karakteristik ini memungkinkan pola yang jauh lebih halus untuk diselesaikan dan dibuat oleh X-ray litografi. X-ray litografi jauh lebih rentan terhadap debu daripada fotolitografi. Berikutnya ada electron beam and ion beam litografi. Elektron beam dan ion litografi ini lebih unggul daripada fotolitografi dalam hal resolusi yang dapat dicapai. Kedua metode ini melibatkan arus tinggi, kerapatan dalam berkas elektron atau ion sempit dikenal sebagai sumber pensil yang memindai pola suatu piksel pada satu waktu ke wafer. Berikutnya ada soft litografi. Soft litografi mengacu pada beberapa proses untuk transfer pola, yang semuanya mengharuskan cetakan induk dibuat dengan salah satu teknik litografi standar. Cetakan induk kemudian menghasilkan pola elastomer atau cat. Elastomer ini yang umum digunakan untuk stempel adalah karet silikon atau polydimethyl silosen atau PDMS. Kenapa menggunakan PDMS? Karena bersifat inert secara kimia, tidak higroskopis atau tidak mengembang dengan kelembaban, serta memiliki stabilitas termal, kekuatan, daya tahan, dan permukaan yang baik. Jadi, adapun proses litografi lunak. Yang pertama ada micro contact printing atau Newton CP, micro CP. Yang kedua ada micro transfer molding atau micro TM. Yang terakhir ada micro molding in capillaries. Micro CP di pencetakan kontak mikro cap PDMS dilapisi dengan tinta dan kemudian diletakkan ke permukaan.
puncak bola bersentuhan dengan permukaan yang berlawanan dan lapisan tinta tipis ditransfer. Yang kedua ada micro TM atau micro transfer molding. Dapat dilihat pada gambar di sebelah yang ini adalah proses micro TM. Ceruk dalam cetakan PDMS diisi dengan prekursor polimer cair dan kemudian didorong ke permukaan. Setelah polimer sembuh, cetakan dikupas meninggalkan pola yang cocok untuk diproses lebih lanjut. Dapat dilihat ini ada kerukan. Selanjutnya akan diisi oleh cairan dan akan ditekan sehingga cairan tersebut akan muncul. Setelah itu cetakan diambil, maka dapat dilihat cetakan dari cairan tersebut yang sudah mengeras atau sudah jadi. Selanjutnya ada micro molding in capillaries. Dalam teknik ini yang ditunjukkan pada gambar ini atau 2817B, pola cap PDMS terdiri dari saluran yang menggunakan aksi kapiler untuk mengalirkan cairan ke dalam cup, baik dari sisi cup atau dari reservoir di dalam cup. Dapat dilihat ini adalah cetakannya, kerukan. Selanjutnya akan ditutup dan akan dimasukkan cairan. Setelah itu cairan ini akan dihapus atau akan dihilangkan, dan setelahnya cetakan diangkat, maka dapat dilihat cetakan sudah jadi atau cairan yang sebelumnya sudah mengkristal. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mencantumkan video, di mana video ini menjelaskan proses-proses dari pembuatan prosesor, di mana prosesor itu sendiri adalah sebuah komponen atau sebuah alat yang terdiri dari beberapa semikonduktor atau biasa kita sebut IC atau integrated circuit. Mari kita bersama-sama atau mari kita simak video berikut ini. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana sih pembuatan prosesor? Bagaimana bisa benda sekecil itu bisa melakukan pemrosesan yang rumit? Nah, di sini kita akan membahas tentang pembuatan prosesor yang dibuat oleh Intel. Simak penjelasannya. Asal kalian tahu bahwa prosesor, bahan dasarnya adalah pasir, yang terdiri dari 25% silikon, adalah, setelah oksigen, unsur kimia paling melimpah kedua yang ada di kerak bumi. Pasir, terutama kuarsa, memiliki persentase silikon yang tinggi dalam bentuk silikon dioksida (SiO2) dan merupakan bahan dasar untuk pembuatan semikonduktor. Setelah mendapatkan pasir mentah dan memisahkan silikon, bahan berlebih dibuang dan silikon dimurnikan dalam beberapa langkah untuk akhirnya mencapai kualitas manufaktur semikonduktor yang disebut silikon kelas elektronik. Kemurnian yang dihasilkan begitu besar sehingga silikon kelas elektronik mungkin hanya memiliki satu atom asing untuk setiap 1 miliar atom silikon. Setelah proses pemurnian, silikon memasuki fase peleburan. Dalam gambar ini Anda dapat melihat bagaimana satu kristal besar tumbuh dari lelehan silikon murni. Monokristal yang dihasilkan disebut ingot. Ingot monokristal dihasilkan dari silikon kelas elektronik. Satu ingot memiliki berat sekitar 100 kg atau 220 pon dan memiliki kemurnian silikon 99,99999%. Ingot tersebut kemudian dipindahkan ke fase pengirisan di mana cakram silikon individual yang disebut wafer diiris tipis. Beberapa batangan dapat berdiri lebih tinggi dari 5 kaki. Beberapa diameter ingot yang berbeda ada tergantung pada ukuran wafer yang dibutuhkan. Saat ini, CPU biasanya dibuat pada wafer 300 mm. Setelah dipotong, wafer dipoles hingga memiliki permukaan yang mulus dan sempurna. Intel tidak memproduksi ingot dan wafernya sendiri, dan sebaliknya membeli wafer siap produksi dari perusahaan pihak ketiga. Proses HK Metal Gate 45 nanometer canggih dari Intel menggunakan wafer dengan diameter 300 mm atau 12 inci. Ketika Intel pertama kali mulai membuat chip, ia mencetak sirkuit pada wafer 50 mm 2 inci. Saat ini, Intel menggunakan wafer 300 mm yang menghasilkan penurunan biaya per chip. Cairan biru yang digambarkan di atas adalah lapisan tahan foto yang serupa dengan yang digunakan dalam film untuk fotografi. Wafer berputar selama langkah ini untuk memungkinkan lapisan terdistribusi merata yang halus dan juga sangat tipis. Pada tahap ini, lapisan tahan foto terkena sinar ultraviolet UV.
Reaksi kimia yang dipicu oleh sinar UV mirip dengan apa yang terjadi pada bahan film di kamera saat Anda menekan tombol rana. Area resist pada wafer yang telah terkena sinar UV akan menjadi larut. Eksposur dilakukan dengan menggunakan topeng yang bertindak seperti stensil. Saat digunakan dengan sinar UV, masker menciptakan berbagai pola sirkuit. Pembuatan CPU pada dasarnya mengulangi proses ini berulang-ulang sampai beberapa lapisan ditumpuk di atas satu sama lain. Lensa tengah mengurangi gambar topeng menjadi titik fokus kecil. Hasil cetakan pada wafer biasanya 4 kali lebih kecil, secara linier, daripada pola topeng. Setelah terkena sinar UV, area tahan foto biru yang terpapar sepenuhnya dilarutkan oleh pelarut. Ini mengungkapkan pola resistensi foto yang dibuat oleh topeng. Permulaan transistor, interkoneksi, dan kontak listrik lainnya mulai tumbuh dari titik ini. Lapisan tahan foto melindungi bahan wafer yang tidak boleh tergores. Area yang terpapar akan digores dengan bahan kimia. Setelah etsa, fotoresist dihilangkan dan bentuk yang diinginkan menjadi terlihat. Lebih banyak fotoresist biru diterapkan dan kemudian kembali terkena sinar UV. Resistor foto yang terpapar kemudian dicuci lagi sebelum langkah berikutnya, yang disebut doping ion. Ini adalah langkah di mana partikel ion terkena wafer, memungkinkan silikon untuk mengubah sifat kimianya dengan cara yang memungkinkan CPU untuk mengontrol aliran listrik. Melalui proses yang disebut implantasi ion, salah satu bentuk proses yang disebut doping, area terbuka dari wafer silikon dibombardir dengan ion. Ion ditanamkan di wafer silikon untuk mengubah cara silikon di area ini menghantarkan listrik. Ion didorong ke permukaan wafer dengan kecepatan yang sangat tinggi. Medan listrik mempercepat ion hingga kecepatan lebih dari 300.000 km per jam, kira-kira 185.000 mil per jam. Setelah implantasi ion, fotoresist akan dihilangkan dan material yang seharusnya didoping hijau, sekarang telah ditanamkan atom alien. Transistor ini hampir selesai. 3 lubang telah diukir pada lapisan insulasi, warna magenta, di atas transistor. 3 lubang ini akan diisi dengan tembaga, yang akan membuat koneksi ke transistor lain. Wafer dimasukkan ke dalam larutan tembaga sulfat pada tahap ini. Ion tembaga disimpan ke transistor melalui proses yang disebut elektroplating. Ion tembaga bergerak dari terminal positif, anoda, ke terminal negatif, katoda, yang diwakili oleh wafer. Ion tembaga mengendap sebagai lapisan tipis pada permukaan wafer. Bahan berlebih dipoles meninggalkan lapisan tembaga yang sangat tipis. Beberapa lapisan logam dibuat untuk menghubungkan, pikirkan kabel, di antara berbagai transistor. Bagaimana koneksi ini harus dihubungkan ditentukan oleh arsitektur dan tim desain yang mengembangkan fungsionalitas masing-masing prosesor, misalnya prosesor Intel Core i7. Sementara chip komputer terlihat sangat datar. Mereka sebenarnya memiliki lebih dari 20 lapisan untuk membentuk sirkuit yang kompleks. Jika Anda melihat tampilan chip yang diperbesar, Anda akan melihat jaringan rumit dari jalur sirkuit dan transistor yang terlihat seperti sistem jalan raya berlapis-lapis yang futuristik. Fraksi wafer siap pakai ini sedang menjalani uji fungsionalitas pertama. Pada tahap ini pola pengujian dimasukkan ke dalam setiap chip dan respons dari chip dipantau dan dibandingkan dengan jawaban yang benar. Setelah tes menentukan bahwa wafer memiliki hasil yang baik dari unit prosesor yang berfungsi. Mati yang buruk dibuang. Beberapa tahun yang lalu, Intel membuat gantungan kunci dari cetakan CPU yang buruk. Ini adalah cetakan individu yang telah dipotong pada langkah sebelumnya, pengirisan. Die yang ditampilkan di sini adalah die dari prosesor Intel Core i7. Substrat, die, dan heat spreader disatukan untuk membentuk prosesor yang lengkap. Substrat hijau membangun antarmuka listrik dan mekanik agar prosesor dapat berinteraksi dengan sistem PC lainnya. Heat spreader perak adalah antarmuka termal di mana solusi pendinginan akan diterapkan. Ini akan menjaga prosesor tetap dingin selama operasi. Mikroprosesor adalah produk manufaktur paling kompleks di dunia. Faktanya, dibutuhkan ratusan langkah dan hanya yang paling penting yang telah divisualisasikan dalam cerita bergambar ini. Selama pengujian akhir ini, prosesor akan diuji karakteristik utamanya. Di antara karakteristik yang diuji adalah disipasi daya dan frekuensi maksimum. Berdasarkan hasil pengujian prosesor pengujian kelas dengan kemampuan yang sama dimasukkan ke dalam baki pengangkutan yang sama. Proses ini disebut binning. Sebuah proses yang akan dikenal oleh banyak pembaca perangkat keras TOM. Binning menentukan frekuensi operasi maksimum prosesor, dan batch dibagi dan dijual sesuai dengan spesifikasi yang stabil. Begitulah tahapan dalam proses pembuatan prosesor. Semoga informasinya bermanfaat. Setelah kita menyimak video barusan, maka sudah
pula presentasi saya pada hari ini. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.